Yang kedua, dosa yang tidak akan diampuni apa? Ada yang masih ingat? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya neraka yang di tempat di bagian keraknya itu adalah ditempati oleh orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang sudah tahu kebenaran tentang Islam, sudah tahu, sudah jelas ini adalah ayat-ayat Allah tentang hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah. Dia di depan manusia baik, Bapak Ibu sekalian. Di depan manusia menyebarkan agama Islam dengan lantang, tapi di belakang apa yang dilakukan? Menjelek-jelekkan agama Islam. Ibaratnya bermuka dua. Ini orang-orang yang baik di depan, di hadapan orang-orang Islam yang banyak, baik sifatnya, tapi di belakang ia menghancurkan Islam sehancur-hancurnya. Maka naudzubillah jangan sampai kita menjadi daripada orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, marilah kita bertilawah. Kita sudah sampai mana tilawah kita, Bapak Ibu sekalian? Surat As-Sajdah. Al-Ahzab. Oh, Masya Allah, sudah sampai surat Al-Ahzab. Ayat nomor 1. Ayat pertama. Baik. Tahukah Bapak Ibu sekalian, boleh dibuka mushafnya masing-masing. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, juz ke-21, ayat pertama, halaman 418. Yang mau tilawah bersama boleh di surat Al-Ahzab, surat ke-33, juz ke-21, halaman 418. Sudah? Surat ke-33, surat Al-Ahzab, kemudian ayat pertama, juz ke-21, halaman 418. Baik, mari kita tilawah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. 1, 2, 3. Ya wattaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman hakima. واتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ayat ketiga. وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. Ayat 6 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب
مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah membaca tilawah daripada surat Al-Ahzab ayat pertama sampai ayat ke-6. Semoga dengan kita membaca bertilawah surat Al-Ahzab ini, Allah tambahkan keimanan kita, Allah kuatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tambahkan keridhaan Allah kepada kita sehingga Allah bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, daripada surat Al-Ahzab yang pertama, sebelum kita mentadabburi, kita baca doa terlebih dahulu agar kita mudah menyerap ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Qur'an ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam judul tafsir min Fathil Qadir dari Dr. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, salah satu mudarris pengajar tafsir di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Disebutkan, wahai Nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, yakni tetaplah dalam ketakwaan kepada Allah dan tambahlah ketakwaan tersebut. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Kemudian dilanjutkan, janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir wal munafiqin, dan orang-orang munafik, yakni dari para penduduk kota Mekkah, orang-orang kafir yang ada di Mekkah, dan orang-orang kafir yang semisalnya, pun juga daripada orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran mereka. Ini adalah yang tadi kita bahas. Ayat ini diturunkan sebab mereka mengatakan kepada Nabi, janganlah kamu olok-olok Tuhan-Tuhan kami lagi. Jadi saat itu orang-orang kafir yang ada di kota Makkah, mereka mengatakan kepada Nabi, janganlah kamu mengolok-olok Tuhan kami, kata mereka, kata orang-orang kafir, orang-orang munafik tersebut. Dan janganlah mengejek mereka, namun katakanlah bahwa mereka dapat memberi syafaat bagi orang yang menyembah mereka. Ini kata orang-orang munafik, orang kafir tadi. Sehingga maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk tidak memperdulikan perkataan mereka. Juga ada yang masih ingat yang sering disebutkan, yang sering menjadi fondasi buat kita agar kita selalu bertabayun, selalu meng-cross check daripada berita yang kita dapat, terutama dari orang-orang kafir, dari orang kafir dan orang munafik. Apa ayatnya? Ada yang masih ingat? Surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila salah seorang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak baik datang kepada kalian membawa suatu berita, jangan langsung dipercaya. Diambil dulu referensinya, dicari dulu sumbernya. Kalau ada seorang membawa berita, woro-woro Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada A, B, C dan D, maka di situ jangan langsung diterima. Ditanya dulu, di cross check dulu, ditabayun dulu. Bapak, mohon maaf, dapat dari mana ya beritanya ya? Kok saya baru dengar? Ibu, mohon maaf, beritanya dapat dari mana ya? Nah, saya katanya ibu ini tadi di pasar. Katanya ibu ini. Nah, ini kita perlu cross check terlebih dahulu, bertabayun terlebih dahulu. Jangan sampai, tapi kalau yang mengatakan sudah jelas-jelas, misal salah seorang daripada
perwakilan rakyat atau pemerintahan yang sudah jelas-jelas berkuasa, yang sudah jelas-jelas kedudukannya lebih valid dan bisa dipegang omongannya, atau pemimpin kita, presiden kita secara langsung, maka insya Allah sudah tidak perlu lagi ditabayun atau tidak perlu lagi di cross check. Atau asatidz para ulama daripada negeri atau suatu daerah di tempat kita, maka juga tidak perlu. Kalau mau cross check terlebih dahulu sudah jelas, lah boleh. Tapi kalau misalnya sudah pasti dan yakin ini syekh, ini ustaz, ini ulama, sudah insya Allah valid perkataannya, dan karena beliau mengambil dari Al-Quran, maka sudah cukup, tidak perlu di cross check. Jangan itu dari Al-Quran ya Ustaz, Quran surat apa Ustaz, halaman berapa Ustaz, juz berapa Ustaz, surat apa Ustaz. Maka jangan sampai kita itu malah justru menguji. Kita itu mau tanya dan mencari kebenaran daripada suatu berita, bukan mau menguji. Maka di sini hendaknya kita tidak taat, tidak manut begitu saja dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Hendaknya kita meninggalkan perkataan mereka kecuali mengcross-check terlebih dahulu. Innallaha kana aliman hakiman. Karena sesungguhnya Allah yang maha aliman, mengetahui, hakiman, lagi maha bijaksana. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, dan ikutilah, ittabi' ma yuha, apa yang telah diwahyukan kepada engkau, mir rabbik, dari Tuhanmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah bima ta'maluna, mengetahui apa yang kamu kerjakan, khabira, lagi maha teliti. Karena masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita dengar dari orang itu, kita mungkin tahu bahwasanya orang tersebut manusia biasa, bukan seperti Nabi kita, bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Maka perlu kita meng-cross check lagi, mencari lagi sumbernya, referensinya dari siapapun itu, agar kita tidak tersesat. Maka kalau sudah jelas-jelas, tapi Ustaz beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kalau sudah jelas hadisnya, sudah jelas ayatnya, maka tidak perlu di cross check lagi, insya Allah. Kemudian ayat yang ketiga, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, disebutkan dalam ayat yang ketiga, dan bertawakallah kamu kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah bagi Allah yang maha memelihara. Nah, di sini kalau misalnya kita tahu apapun itu, tahu sebuah berita, ingat Allah saksinya, Allah yang maha tahu. Kalau kita tahu, tapi Ustaz, saya betul-betul tahu Ustaz, saya yakin Ustaz, dia itu berbohong Ustaz, katanya seperti ini, katanya seperti itu, dan saya yakin Ustaz, ciri-ciri orang yang berbohong dan dia juga salah seorang pendusta, maka saya sudah tidak percaya dengan omongannya Ustaz. Mau kita percaya, kita yakin beliau berbohong atau tidak, wa kafa billahi wakila. Ingat Allah yang maha memelihara, Allah maha teliti, Allah maha tahu, Allah saksinya. Kalaupun dia berbohong, ya sudah, dia itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu yang disampaikan itu ayat Al-Quran, ayat hadis-hadis Nabi, maka insya Allah sudah pasti benarnya. Maka jangan sampai justru malah kita yang mengada-ada, yang berbohong, biar dia mendapatkan celaan, kebencian daripada masyarakat. Karena banyak sekali orang-orang yang benci kepada suatu kaum, benci kepada suatu ustadz, ulama, sehingga menyelewengkan perkataan beliau, sehingga mengarahkan perkataan-perkataan yang seharusnya itu benar menjadi salah. Maka buruklah daripada nama ustadz tersebut, nama ulama tersebut, atau bahkan nama seorang pemimpin tersebut. Maka jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang menyebarkan berita dusta. Dilanjutkan di ayat yang keempat, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi
Allah tidak menjadikan lirajulin seorang laki-laki min qalbayni daripada dua hati. Allah itu kalau menciptakan sebuah atau seorang manusia yang di dalamnya terdapat al-alaq, segumpal daging, segumpal darah, yaitu hati, maka Allah tidak menciptakan min qalbayni fi jawfihi, dari dua hati di dalam tubuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan hanya satu hati untuk kita. Namun kembali kepada kita, apakah kita menjadikan hati tersebut hati yang baik yang pertama atau hati yang buruk, hati yang bersih daripada penyakit-penyakit hati atau hati yang kotor karena penyakit-penyakit hati. Sesungguhnya Allah itu menciptakan satu saja daripada hati kita. Kalau kita diciptakan baik, ya udah kita baik terus. Kalau kita diciptakan buruk, ya udah Allah takdirkan kita buruk terus. Tapi emang bisa Ustaz seperti itu Ustaz? Emang kita bisa mengubah takdir kita? Kalau misalnya kita itu diciptakan daripada hati yang tidak baik, kita mau nggak melihat diri kita? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mau nggak bermuhasabah dengan diri kita? Kalau kita merasa banyak dosa kita, merasa banyak keburukan kesalahan kita, nah ini berarti hati kita perlu dibersihkan. Caranya gimana Ustaz? Caranya bagaimana? Sholat 5 waktu, setiap hari baca Quran, kemudian berzikir kepada Allah. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir membuat hati menjadi lebih tenang, menjadi lebih bersih, menjadi lebih dekat kepada Tuhannya? Nah, kalau dia terbiasa kebaikan yang meliputi kehidupannya, ia mudah untuk berbuat kebaikan, maka insya Allah hatinya bersih. Tapi kalau sudah berbagai macam cara diingetin sama orang tuanya, sama teman-temannya, sama keluarganya, ayo mbok ngaji, ayo mbok baca Quran, minimal sehari sekali, minimal sholat laki-laki itu di masjid, meskipun apa? Kalau di Jogja itu biasanya raketan masbuk, apa itu? Kalaupun datangnya itu masih masbuk, minimal ke masjid, biar membersihkan hati kita yang kotor ini. Karena Ustaz, tapi gimana Ustaz? Kita itu kayak habis tobat, udah berusaha baik, kemudian sholat 5 waktu di masjid, baca Quran tiap hari, tapi kadang kita tergelincir dalam sebuah dosa lagi yang kita jadi kebiasaan di situ Ustaz. Habis tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi. Terus gimana Ustaz? Kita ini berbuat zalim nggak Ustaz kita sama Allah? Kita mempermainkan ini nggak sama Allah Ustaz? Dosa-dosa kita nggak di hadapan Allah? Oke, ingat kalimat ini. Bukankah la tamallu minat taubah? Janganlah kamu sekalian bosan dengan bertaubat. Alaysa idza tasafa thawbuka ghasaltahu? Bukankah setiap kali baju kita pakai setiap harinya kotor, kita akan selalu mencucinya? Dicuci atau tidak? Dicuci. Begitu juga dengan hati kita. Setiap kali hati kita, agar hati kita yang kertas seperti kertas putih bersih ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita berbuat dosa, berbuat bohong sekali aja, Allah catatkan titik hitam di situ. Kemudian berbohong yang kedua kalinya, titik lagi. Berbohong ketiga kalinya, titik lagi. Berbuat dosa, sadar, titik besar. Berbuat dosa, riya, titik besar. Kemudian ghibah, namimah, titik besar. Sehingga kertas yang ada batasan daripada lembaran yang sudah Allah siapkan tersebut, misal A3 begitu, sudah mau penuh itu titik hitamnya. Terus gimana caranya biar bersih lagi Ustaz? Siapkan penghapus, siapkan tip X untuk bisa menghapus daripada dosa-dosa tersebut. Setiap kali berbuat amal soleh, ikut ngaji, dihapus, 1 kali hapusan, seret. Sudah mulai berkurang hitamnya. Habis ngaji, pulang baca Quran, hapus lagi seret. Habis itu sedekah subuh, hapus lagi seret. Watbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan
kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu bisa apa? Tamhuha. Apa itu tamhuha? Menghapuskan keburukan tersebut. Disebutkan dalam surat Al-Furqan yang berbunyi وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Ada orang-orang yang bahkan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dosanya insya Allah sangat besar sekali, sudah pastilah. Bunuh orang dosanya pasti sangat besar. Kalau dia nggak bertaubat, nggak kembali kepada Allah, yudha'af lahul adab yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan dosanya tadi, perbuatan buruknya tadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang tadi bahkan yang membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membunuh orang lain, kalau dia mau bertaubat dan beramal saleh, illa man taba wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat wa amila amalan salihah dan ia mau berbuat baik. Setelah itu apa mendapatkan? Apa yang dia dapatkan? Apa yang dapatkan? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Maka Allah akan mengganti sayyi'atnya, keburukannya dengan hasanah, dengan kebaikan. Wa innallaha kana ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka masyaallah muslimin, jangankan berbohong, jangankan ghibah namimah, orang yang membunuh saja bisa diampuni dengan taubat yang sesungguhnya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yuk kita jangan sampai kita tinggalkan bertaubat, memohon ampun kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu allati yang kamu ziharkan minhunna ummahatikum, wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum, juga kamu sekalian tidak dijadikan anak-anakmu yaitu ad'iyah, anak-anak angkatmu, dzalikum qaulukum biafwahikum, yang demikian itu qaulukum, perkataanmu, biafwahikum, yang keluar dari mulut-mulutmu saja. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil, dan Allah sesungguhnya mengatakan, Allah menyampaikan, memfirmankan dengan yang sebenar-benarnya firman, wa huwa yahdis sabil, dan Allah lah yang menunjukkan as-sabil, jalan yang benar. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan keluarga kita itu sebagai perusak, penghancur diri kita, tidak dijadikan sebagai pengganggu, beban dalam hidup kita, tidak. Malah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga-keluarga kita, menjadikan kita untuk bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik, di mana kalau kita berbuat salah, orang tua kita selalu mengingatkan.